Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Putri, absen 35 dari kelas 8A. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 4 tentang Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda yang berisi sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda, nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, dan kontribusi di era reformasi. Dahulu, Indonesia dijajah oleh Belanda. Kegiatan kerja rodi dan tanam paksa menyengsarakan rakyat Indonesia. Tidak semua orang Belanda serakah, ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa, sehingga pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu 1. Pendidikan, berupa akses berpendidikan bagi bumi putra. 2. Pertanian, berupa pembuatan irigasi pertanian. 3. Kependudukan, berupa transmigrasi penduduk. Karena adanya akses pendidikan ini, walau terbatas hanya untuk kalangan bumi putra tertentu, lahirlah kalangan terpelajar. Kalangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia, sehingga muncul banyak organisasi pergerakan. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan. Awalnya, organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan. Akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda, pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Setelah Kongres Pemuda 1, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, kemudian disepakati akan digelar Kongres Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. 3 tempat yang dilaksanakan kongres ini. Pertama, bertempat di Gedung Katolik Jongelengenbon, Lapangan Banteng. Kedua, di Gedung OS Java Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Clubwis, Jalan Keramat Raya nomor 16 Jakarta, sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda II lahirlah Naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda ada 7, yaitu nilai persatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, semangat persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, yang terakhir semangat gotong royong dan kerjasama. Kontribusi saya di era reformasi. Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kita pikirkan rencana kontribusinya adalah 1. Pendidikan, 2. Kemiskinan, dan 3. Kedaulatan pangan. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar dengan giat dan meraih prestasi dengan baik. Gunakan imajinasi kalian, gunakan hati nurani kalian, gunakan insting kalian demi mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik.